Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan modul ajar kami, yaitu modul ajar fikih. Pada modul ini kami menggunakan PBL, Problem Based Learning, dengan kompetensi awal. Siswa memiliki pemahaman dasar tentang zakat, termasuk definisi, jenis-jenis, dan kewajiban zakat dalam Islam. Sampai kemampuan komunikasi, siswa memiliki kemampuan dasar untuk menyampaikan gagasan dan mendengarkan pendapat orang lain. Untuk profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Pelajar rahmatan lil alamin ada dua, kasih sayang dan perdamaian, serta berwawasan lingkungan. Model atau metode pembelajaran adalah problem based learning, yaitu siswa belajar melalui identifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan zakat, dengan fokus pada aplikasi nyata dan kolaborasi. Tujuan pembelajaran, siswa memahami konsep dan jenis-jenis zakat dalam Islam. Siswa mampu mengidentifikasi masalah sosial yang dapat diatasi melalui penerapan zakat. Siswa dapat merancang dan melaksanakan proyek zakat untuk membantu masyarakat di sekitar mereka. Siswa menunjukkan sikap peduli, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban zakat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, pemahaman konsep. Siswa dapat menjelaskan konsep. Analisis masalah. Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Solusi praktis, solusi berhasil merancang dan melaksanakan proyek zakat yang konkret dan relevan. Sikap dan karakter, siswa menunjukkan tanggung jawab, kepedulian, dan sikap adil. Pemahaman bermakna juga bukan hanya kewajiban religius, tapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Untuk kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapan, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti materi pembelajaran, media, LKPD, dan mengorganisasi ruang kelas untuk kegiatan kolaboratif. Untuk pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menjelaskan konsep dasar zakat, serta memberikan gambaran singkat tentang kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Kegiatan inti, sintak, orientasi pada masalah. Guru menyajikan masalah nyata yang terkait dengan zakat, seperti orang kaya yang tidak membayar zakat, kemiskinan di masyarakat, atau kesenjangan ekonomi. Kegiatan peserta didik mengamati slide PowerPoint tentang materi zakat. Peserta didik diberikan sebuah permasalahan oleh guru. Untuk mengorganisasi peserta didik, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi masalah terkait zakat yang ada di lingkungan mereka. Peserta didik mengakses kalkulator zakat dari Basnas melalui laman berikut, yaitu aplikasi penghitungan zakat yang resmi dikeluarkan oleh Basnas. Membimbing penyelidikan, peserta didik mengerjakan lembar LKPD yang berisi simulasi kasus permasalahan zakat. Guru memberikan bimbingan saat siswa melakukan penyelidikan, menganalisis data, dan mencari solusi terkait zakat. Mengembangkan dan menyajikan karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada lembar LKPD yang sudah disediakan. Setiap kelompok merancang proyek zakat yang dapat diimplementasikan di lingkungan mereka dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Menganalisis dan evaluasi. Siswa bersama guru menganalisis efektivitas solusi yang diajukan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan penutup, guru bersama-sama membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada siswa atas usaha dan hasil kerja mereka. Guru memberikan tugas untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Pak Nasrul, Baik. beberapa yang saya mau tanyakan terkait presentasi Pak Nasrul. Yang pertama, di modul ajar Pak Nasrul cantumkan tidak upaya Pak Nasrul untuk menarik perhatian peserta didik, melakukan motivasi, kemudian mengarahkan kebermanaan dalam belajar, dimasukkan enggak? Dalam pembukaan belum saya tulis, Pak, tapi nanti akan saya lakukan dalam Nah, praktek. ya, itu belum. Modul ajar itu kan bisa dipahami sebagai potret guru mengajar dalam bentuk tertulis. Baik. Artinya belum muncul itu. Kemudian, menggunakan problem based learning ini sebagai sesuatu inovasi baru atau selama ini sudah Pak Nasrul lakukan? Untuk selama ini belum melakukan problem based learning, Pak. Jadi hanya metode seperti tanya jawab, kemudian discovery learning, Pak. Pak Nasrul paham apa itu TPACK? TPACK itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yaitu siswa diajak untuk beradaptasi dengan teknologi. Coba di modul ajar tunjukkan pada pernyataan mana TPACK itu Pak Nasrul akan lakukan. Peserta ini, Pak, di peserta didik mengakses kalkulator zakat dari Basnas melalui laman berikut. Ini adalah aplikasi yang resmi dan penghitungannya itu akurat gitu, Pak. Pak Nasrul mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berjalan menantang dan menginspirasi anak.
Apa itu dilakukan? Iya, Pak. Coba di mana ditunjukkan? Yaitu pada halaman ini juga, Pak. Mana? Peserta didik diberikan sebuah permasalahan oleh guru, yang mana permasalahan itu nanti tidak hanya skenario 5 tadi, kalau memang anak masih butuh tantangan, kami sediakan permasalahan zakat seperti kasus di masyarakat, yaitu para petani yang Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran Pak Nasrul apa kira-kira nanti? pertama sumber online, Pak, yaitu website Basnas, kemudian PowerPoint yang saya sediakan, dan sumber belajar dari buku, kitab PAI kelas 9, dan referensi online seperti artikel dan laman website Basnas. Jadi rujukan Oke, utamanya itu, Pak. ya. Apa media yang digunakan Pak Nasrul? Media pembelajarannya? Medianya pembelajaran PowerPoint, Pak, Mana? proyektor. Di redaksi di dalam modul ajar yang menunjukkan Pak Nasrul menggunakan PowerPoint gimana? Di langkah-langkahnya, Pak, ya. Mana? Ini, Pak, peserta didik mengamati slide PowerPoint tentang materi zakat. Pengembangan creative thinking, reflective thinking, Pak Nasrul lakukan enggak? Iya, Pak. Karena pemecahan solusi, Pak. Pemecahan solusi terhadap kasus, skenario kasus yang kami berikan. Itu bisa memicu kreativitas berpikir peserta didik. Jadi peserta didik menemukan, berdiskusi, menemukan solusi terhadap kasus yang Baik. Kontekstualisasi materi dalam kehidupan nyata seperti apa, Pak Nasrul? yaitu seperti dalam soal LKPD itu sudah saya sesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat sekarang, Pak. Banyaknya orang kaya yang tidak membayar zakat. Adapun angka-angka ini memang kemungkinan saja, Pak. Baik. Eh, Mengapa Pak Nasrul memilih materi pembelajarannya tentang zakat? Karena anak pada tahun lalu kami melakukan pembelajaran zakat itu banyak anak yang belum bisa menghitung besaran zakat gitu. Mengetahui nisab, mengetahui haul gitu. Bila soalnya saya bolak-balik masih terkecoh gitu. Sehingga peserta didik pada tahun lalu itu kesulitan sekali. Hanya di bagian pertanian yang mereka kuasai. Mungkin karena mereka basicnya mungkin di lingkungan pertanian, Pak. Kalau di sini memang lingkungannya Ya. pertanian. Eh, Solusi atau tindakan pembelajaran di PTK pakai apa, Pak Nasrul? Sama ini dengan modul ini rencananya menggunakan PBL. Kemudian kalau tidak atau kurang bagus pada pertemuan itu akan kami tingkatkan dengan tutor sebaya, yaitu membimbing peserta didik khusus yang memiliki kelebihan daripada yang lain. Bagaimana cara mentutor temannya, mengajari menghitung, mengajari analisis soal, gitu. Bila dengan tutor kok masih belum bisa, maka kami tingkatkan menjadi latihan soal intensif rencananya. Jadi satu soal nggak bisa, lalu kita kasih umpan balik, dikasih soal lagi sampai peserta didik itu benar-benar terbiasa menghitung persen-persen, gitu. 2,5%, 10%, dan 5%. Jadi ini sebenarnya berkolaborasi juga dengan guru matematika untuk penjelasan konsep dasar mungkin. Selanjutnya Pak Nasrul, tutor sebaya yang direncanakan Pak Nasrul untuk PTK itu, tunjukkan di mana langkah tutor sebaya itu muncul di kegiatan inti. Di kegiatan itu memang belum saya tulis, Pak. Tapi PPL besok itu kan yang pertama pakai PBL, yang kedua pakai PJBL. Nah, tutor sebaya harus muncul di pertemuan pertama, pertemuan kedua. Jadi makna dari pemilihan tutor sebaya itu memang memperbaiki sejak di siklus 1 maupun siklus 2. Silahkan yang nomor 3 ini dibaca Pak Nasrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nomor 5 Pak.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Ayat kedua pada surat Al-Kafirun. Nggih, Pak, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.